Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan buku Al-Wajiz. Sekarang masuk dalam syarat-syarat sah salat. Ada di halaman 165. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan supaya sholat itu sah. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Di antara syarat sah itu, yang pertama adalah mengetahui waktu masuk sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Oleh karena itu, tidak sah salat yang dikerjakan sebelum masuk waktu. Dan ini, dalam hal ini tidak ada uzur. Siapa yang salat sebelum waktu, lupakah, sengajakah, maka salat tidak sah, dan tidak ada uzur untuk masalah ini. Yang ada uzur adalah yang sesudah waktu. Ya, di sini dikatakan dan tidak pula yang dilaksanakan sesudah waktu kecuali ada uzur atau alasan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah pernah bahas waktu-waktu sholat. Ringkasnya begini, anggaplah zuhur 12:30, asar jam 4. Maka siapa yang sholat zuhur sebelum 12:30, maka sholatnya tidak sah dengan alasan apapun. Misalnya, oh saya kira tadi sudah azan, azan HP saya baru ingat ternyata azan di HP itu saya cepatkan 15 menit, makanya saya sudah sholat. Masa saya harus ulang lagi? Kan sudah sholat. Jawabannya ulang lagi. Oh tapi kan saya nggak sengaja, kecele. Walaupun kecele, maka tetap harus ulang. Oh tadi saya lupa itu, gak ada alasan, pokoknya ulang lagi. Karena belum masuk waktu. Asar tadi jam berapa? Jam 4. Sudah jam 4:30 belum sholat zuhur. Nah ini beda. Kalau yang seperti ini, maka kenapa Anda mengerjakan sholat zuhur di luar waktu? Oh itu tadi saya ketiduran. Zuhur 11:30 saya tidur, terus saya baru terbangun jam 4:30. Belum masuk waktu zuhur saya sudah tidur. Oh berarti ada uzur, cuma jangan sering-sering. Ya. Kalau setiap hari begitu, atau terjadwal lagi setiap Senin begitu, nah, berarti ini Anda lalai. Ya. Tapi kalau sesekali itu pernah terjadi, maka tidak mengapa. Misalnya ya pagi hari di hari Ahad kerja bakti kampung, kemudian pulang sudah capek, makan sebentar, nunggu zuhur, ketiduran. Nah, terus sampai jam 4:30 baru terbangun. Kejadiannya sesekali setahun. Nah, ini nggak masalah. Ini uzur namanya. Ya. Contoh yang lain misalnya, yang saya sering ceritakan, pernah saya kejadian, saya flight dari Jogja ke Balikpapan. Karena delay, padahal tadinya niatnya di Balikpapan sholat isyanya, ya, delay tertunda-tunda. Sampai saya mendarat di Balikpapan saya belum sholat isya, tapi sampai di rumah sudah capek, langsung tidur. Setelah sholat subuh baru ingat belum sholat isya. Ya. Maka ini sholat isya di luar waktu, tapi ada uzur, maka tidak mengapa. Orangnya tidak berdosa, tapi harus tetap dikerjakan. Jangan bilang kan sudah di luar waktu. Meskipun sudah di luar waktu harus tetap dikerjakan. Begitu juga misalnya tertidur, sholat subuh jam 7 baru bangun, maka tidak boleh mengatakan sudah terlanjur lewat waktunya. Kalau gitu tidak usah sholat saja. Kalau antum tidak sholat, maka dosa satu pasti, yaitu dosa sengaja tak sholat. 2. Syarat sah sholat, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang yang beriman, bila kamu hendak salat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci. Satu ayat dan satu hadis tadi menunjukkan bahwa syarat sah salat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka barang siapa yang salat tanpa bersuci terlebih dahulu, misalnya dia sudah buang angin atau buang air besar atau buang air kecil, kemudian dia tidak wudu sampai selesai sholatnya, maka sholatnya harus diulang. Siapa yang sholat tanpa wudu, maka sholatnya diulang. Siapa yang mandi junub, siapa yang junub, misalnya berhubungan dengan istrinya di malam hari, ketika bangun sholat subuh, dia lupa bahwa dia tadi malam berhubungan, kemudian dia langsung bangkit, bangun, wudu saja, kemudian pergi sholat subuh. Setelah sholat subuh istrinya tanya, tadi mandi atau enggak? Dia bilang enggak. Loh kan tadi malam hubungan. Oh iya ya, saya lupa. Ulang atau enggak sholatnya? Jawabannya ulang. Harus diulang. Ada pengecualian. Ini ada toleransi dalam masalah ini. Kapan orang boleh sholat enggak wudu, enggak mandi? Jawabannya adalah ketika dia tidak mampu wudu atau mandi sendiri dan tidak ada orang sama sekali yang membantunya. Tidak mampu wudu atau mandi dan tidak ada yang bantu. Misal orang yang lumpuh total, tapi tinggal sebatang kara sendirian. Dia mau bangun, mau wudu tidak bisa. Tidak ada orang di sekitarnya yang bisa membantu dia wudu juga. Maka orang seperti ini tidak mengapa sholat meskipun tanpa wudu, meskipun tanpa mandi. Nah, ada mahasiswa pencinta alam naik gunung, sampai di gunung kemudian terpisah sama teman-temannya, tersesat, akhirnya hilang di gunung. Ya, kemudian ketemu beruang, kelahi sama beruang, ya, tendang-tendangan, kemudian misalnya copot dua tangannya, ya, kemudian putus kakinya, terkapar di gunung karena si beruangnya cuma makan tangannya. Nah, ini hayalan tinggi ya, tidak nyata. Tapi kejadian misalnya dia tidak bisa wudu sendiri, tapi dia hadap ke langit, dia lihat ini kayaknya waktu zuhur, atau misalnya HP-nya masih nyala, azan HP-nya, oh ini waktu maghrib, oh ini waktu isya, ini waktu subuh, tapi saya nggak bisa bangun, ya, tidak ada yang bantu, ya. Tim SAR belum ketemu, maka dia dia sholat meskipun tanpa wudu dan tanpa mandi, tanpa tayammum. 3. Sucinya pakaian, badan dan tempat sholat. Maka barang siapa yang sengaja sholat tanpa membersihkan tempat atau badan atau pakaiannya dari najis, maka sholatnya tidak sah. Ingat, ini yang sengaja. Nanti ada kasus orang tidak sengaja. Misalnya sholat di atas sajadah, yang sajadahnya dikencingi anaknya, tapi dia tidak tahu. Sudah sholat selesai, baru istrinya bilang, tadi sholat di mana? Di kamar. Sajadah yang mana dipakai? Yang itu. Oh, itu tadi sudah dikencingi. Oh, pantasan aja kok di jidatku becek-becek. Nah, cium tangannya, oh iya bau pipis rupanya. Tapi sudah selesai sholat baru tahu. Nah, maka ini nanti beda hal. Nanti insya Allah ada penjelasannya.
Yang jelas siapa yang sengaja sholat dengan pakaian, badan dan tempat yang najis, maka sholatnya tidak sah. Kecuali lagi, kecuali memang tidak mungkin, memang keadaan tidak memungkinkan, memang keadaan tidak memungkinkan, kecuali keadaan memang tidak memungkinkan, lagi itu aja. Misal ada orang di penjara, di penjaranya orang kafir, tidak dikasih baju, tidak boleh keluar. Jadi pipis di situ, BAB di situ, makan di situ, disiksa di situ. Kemudian mau sholat, tapi nggak bisa kecuali di tempat yang ada najisnya. Bahkan tak pakai pakaian lagi. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan ini sholatnya sah, bahkan dia memang harus mengerjakan sholat meskipun telanjang, meskipun di tempat najis, karena tak mungkin keadaan kecuali dengan begitu. Mari kita baca dalil tentang sucinya pakaian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakailah pakaianmu dan pakaianmu bersihkanlah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjidah falyaqlib na'alaihi wal yanzur fiha. Fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma liyusalli fihima." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka balik dulu sandalnya dan perhatikan keduanya. Jika di bawah sandalnya ada kotoran, maka gosok dulu dengan tanah, lalu sholatlah dengan keduanya. Perhatikan jamaah, kenapa di sini kalau masuk masjid terus balik dulu sandalnya? Kalau kita kan sandal dulu baru masuk masjid. Jawabannya karena ini konteksnya di zaman Nabi SAW. Tidak ada masjid di zaman dahulu pakai keramik, apalagi pakai karpet. Yang ada orang sholat di dalamnya masjid yaitu tanah. Sehingga orang kalau mau sholat, ya sholat dengan menggunakan sandal. Tetapi bukanlah kemudian berarti juga sholat baru pakai sandal kalau di atasnya tanah. Karena para ulama kita menyebutkan sholat menggunakan sandal tetap sunnah meskipun karpet, jika memungkinkan. Kapan memungkinkannya? Misalnya antum pakai sandal hotel, sholat di hotel dalam kamar sendiri. Tapi kalau antum masuk masjid begini pakai sandal, antum digubukin orang nanti. Maka bisa sholat praktek pakai sholat pakai sandal. Di antara waktu yang pas untuk sholat pakai sandal adalah misalnya sholat di lapangan untuk sholat id. Yang paling bagus sholat sandalnya nggak dilepas, sandalnya nggak ditaruh di depan, apalagi ditaruh di bawah. Sholat pakai sandal. Sesekali kerjakan karena itu sunnah memang. Ya. Yang berikutnya, adapun hadis tentang kesucian badan sebelum sholat berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang pernah bertanya tentang madhi. Tapi Ali tanyanya tidak tanya langsung. Ali bertanya lewat seorang temannya yang bernama, siapa yang tahu? Namanya Miqdad bin Al-Aswad. Ali suka keluar air madhi. Air madhi itu air yang suka keluar kalau kita lagi syahwat. Ya. Ali suka keluar madhi. Maka Ali ingin bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau saya keluar madhi? Tapi karena Ali itu menantunya Nabi, maka dia malu. Ya, kalau antum nanya sama mertua antum kan tidak enak. Pak, aku suka keluar madhi. Perempuan siapa itu? Ya kan? Nanti tidak enak sama mertua. Ya. Maka Ali titip pertanyaan lewat Miqdad. Miqdad yang tanyakan, maka Nabi mengatakan, tawaddu waghsil dzakaraka. Berwudulah. Ya. Suruh dia berwudu dan suruh dia bersihkan kemaluannya. Nah, artinya tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan badannya bernajis. Nah,
Juga sabda Nabi SAW kepada orang yang istihadah, wanita yang istihadah, "Ighsili anki ad-dama wa shalli." Bersihkanlah darahmu lalu salatlah. Adapun kesucian tempat berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau melihat ada laki-laki Badui yang masuk ke dalam masjid lalu pipis dalam masjid, maka Nabi suruh sahabat-sahabat untuk ambilkan seember air lalu dituangkan air di atas tempat orang itu kencing, karena dia kencingnya dalam masjid dan orang mau sholat dalam masjid. Dalil-dalil tadi ini menunjukkan bahwa sebelum sholat 3 yang harus bersih dari najis. Apa saja tadi? Pakaian, lalu badan, lalu tempat. Ini harus bersih dari najis. Nah, apakah najisnya najis kecil, najis ringan, ataukah najis sedang, ataukah najis yang berat? Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang sholat dalam keadaan bernajis tapi tidak tahu? Ada di halaman 167. Faedah yang perlu diketahui, barang siapa sholat dan tidak tahu bahwa pada badan atau pakaian atau tempat sholatnya ada najis, maka sholatnya sah dan tidak perlu ulang. Ya, tidak perlu diulangi, sholatnya sudah sah kalau dia tidak tahu. Jika dia mengetahuinya saat sedang sholat dan bisa jadi untuk dibersihkan saat itu juga, maka najis yang menempel ya, misalnya najis yang menempel pada sandal atau pakaian yang luar, yang pakaian tersebut bisa dilepaskan tanpa membuka aurat, maka hendaklah dia bersihkan dan sholatnya dilanjutkan. Tapi jika tidak memungkinkan membersihkannya ketika itu juga, di sini dikatakan lanjutkanlah dan tidak usah mengulanginya. Tadi antum perhatikan saya agak lama mulai kajian ini karena membaca dulu. Saya cari fatwa untuk bagian ini. Apakah betul kalau seandainya ada najis di pakaian yang pakaiannya tidak bisa dibersihkan saat itu juga, tetap dilanjutkan atau dibatalkan lalu ulang dari awal? Ya. Ini tadi saya masih agak bingung karena mencari beberapa fatwa tapi belum dapat penguatnya. Ya. Perhatikan jemaah, nggak usah dibaca. Antum sholat pakai barang najis, misalnya sajadah tadi. Setelah selesai sholat baru istrinya beritahu bahwa sajadahnya ada najisnya, maka sholat sah, tidak usah diulang. Sampai sini paham ya? Keadaan kedua, sambil sholat antum tahu bahwa ada najis di situ, maka najisnya segera hilangkan bila mungkin, lalu lanjutkan saja sholatnya. Misal pas antum lagi sholat, di sajadah antum ada kotoran cicak. Nah, kotoran cicak itu waktu antum mau sujud, kalau sujud kena jidat, ya, maka antum tiup dia. Nah, jangan diketek ya. Jadi kalau diketek, kalau nempel bagaimana? Ya. Tapi mungkin sajadahnya diginikan, ya. Atau sajadahnya saja ditendang sekalian, disingkirkan, sholat di atas lantai. Maka antum sholat di tempat yang sudah bersih, maka sudah sholat bisa dilanjutkan, tidak usah diulang. Atau misalnya sholat menggunakan sorban, terus tersadar ada yang jatuh di pundak, ngintip sedikit, oh iya ada kotoran, misalnya kotoran cicak, maka sorbannya dilepas, sudah. Nah, maka sholat tetap dilanjutkan. Sekarang permasalahannya adalah waktu sedang sholat ada najis, yang najisnya tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan cara melepas baju. Gimana ya? Misalnya antum sholat pakai sarung, tiba-tiba anak masuk meluk kakinya bapaknya, dipeluk kaki bapaknya dalam keadaan dia baru saja pipis. Maka kalau dia lepas sarungnya, tersisa celana bagian dalamannya, maksudnya celana putih begini ya, celana putih yang kalau diangkat nanti menerawang.
Kalau dilepas sarungnya, bagaimana ini? Maka sini dikatakan, maka tetaplah lanjutkan dan tidak usah diulangi. Tapi saya butuh mencari penguat dulu karena saya lebih meyakini dibatalkan, bersihkan dulu baru ulangi lagi. Nanti perlu dicari dulu fatwanya, khilaf-khilaf ulama, masing-masing dalil yang menguatkannya, baru kita akan betul-betul yakin yang mana yang kita kerjakan. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW sholat memakai sandal, dan ketika itu tiba-tiba melepaskan kedua sandalnya, maka para sahabat pun ikut-ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Setelah selesai dari sholat, beliau berbalik dan bertanya, kenapa sandal kalian lepas semua? Berhamburan gitu kan. Nabi sholat pakai sandal, terus tiba-tiba dalam keadaan sholat sandalnya dilempar. Para sahabat di belakang karena lihat Nabi lepas sandal, semuanya ikut juga lepas sandal. Semuanya di belakang lagi semuanya lepas sandal, maka sandal berhamburan. Selesai salam, maka Nabi berbalik, beliau dapati sandal banyak berantakan. Maka Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Maka para sahabat berkata, kami melihat engkau lepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal. Maka Nabi SAW mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa di bawah sandalku ada najis. Oleh karena itu, bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka balik dulu dua sandalnya, perhatikan, kalau ada kotorannya maka gosok dengan tanah, baru sholat dengan kedua sandalnya. Perlu diperhatikan bahwa Nabi SAW sholat pakai sandal yang sandalnya ada najisnya. Ketika tersadar ada najisnya, Nabi cuma melepas begitu saja. Nabi tidak batal begitu. Nabi tidak berbalik, batal semuanya, sandalku ada najisnya, berhenti dulu semuanya. Tidak begitu. Tapi Nabi cuma lepaskan dan teruskan sandalnya. Teruskan sholatnya. Berarti ini menunjukkan sholat tetap sah, tinggal dilanjutkan saja apabila najis itu memang bisa dilepaskan seketika itu juga. Yang jadi masalah nanti adalah bagaimana kalau tidak bisa dilepas. Seperti tadi, sholat pakai celana kah? Tiba-tiba anak menempel padahal dia baru saja pipis. Kalau seandainya dilepas berarti telanjang. Pilih mana? Batalkan atau sholat dengan celana bernajis? Ini PR dulu. Empat, menutup aurat. Barang siapa yang sholat tanpa menutup aurat, maka sholatnya tidak sah, kecuali tidak punya pakaian yang memadai untuk sholat. Seperti di penjara tadi, di penjara ditelanjangi, tidak dikasih baju sama sekali, maka sholat meskipun telanjang. Misalnya lagi apa ya? Ada orang naik pesawat, terus pesawatnya jatuh di laut, tapi dia berhasil keluar, tapi sempat kelahi sama hiu, habis semua bajunya, telanjanglah dia sambil misalnya ngapung di sayapnya pesawat. Nunggu tim SAR datang, tapi waktu sholat datang, bagaimana? Wudu atau tayamum? Wudu atau tayamum? Wudu lah, orang di laut kok, banyak air. Setelah itu sholat meskipun telanjang. Menutup aurat ini berdasarkan firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid. Maksudnya adalah pakailah pakaian yang menutup aurat ketika hendak sholat. Ini dikarenakan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah yang suka tawaf di Ka'bah tapi telanjang bulat. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang sudah pernah haid kecuali bila dia menggunakan kerudung. Sudah.
Sekarang mana batasan auratnya laki-laki dan perempuan? Untuk aurat laki-laki batasnya adalah pusar sampai lutut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu bahwa Nabi bersabda, "Ma baina surrati wa rukbah aurah." Yang ada di antara pusar sampai lutut adalah aurat bagi laki-laki. Ya. Maka kalau ada orang sholat dalam keadaan antara pusar sampai lututnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Tadi sekali lagi, kecuali kalau memang tidak punya pakaian kecuali ya seada-adanya. Ya. Bahkan telanjang sekalipun meski ketika tidak ada pakaian. Tapi kalau banyak pakaian kemudian sholatnya terbuka auratnya, maka sholat batal. Ya. Misalnya sebagian orang sholat menggunakan celana jeans, ya, dan perutnya agak besar, nggak nyindir ya. Terus waktu sujud jeansnya ketarik ke bawah, kaosnya ketarik ke atas, jadi keluar celengannya, bisa dimasukin uang koin di situ. Nah, maka ini sholatnya jadi batal. Ya. Dari Jarhad al-Aslami, dia berkata Rasulullah SAW pernah melewatiku, ketika itu aku mengenakan pakaian burdah sedang pahaku terlihat. Maka kemudian beliau bersabda, tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha itu aurat. Jemaah, paha itu aurat. Saya tambahkan di luar dari konteks sholat. Antum kalau lagi olahraga maka paha ditutup karena paha termasuk aurat. Misalnya main bola, main voli, ya, main tenis, maka paha ditutup dikarenakan paha termasuk aurat. Sedangkan orang perempuan sekujur tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya di dalam sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-mar'u aurah. Perempuan itu seluruhnya aurat. Dalam sabda yang lain, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah pernah haid kecuali jika menggunakan kerudung. Nah, sudah sampai sini dulu, saya ulang. Ini kaidah penting. Perhatikan. Syarat-syarat sah sholat semuanya harus masuk. Tidak boleh hilang, tidak boleh tidak, harus terpenuhi syarat-syarat itu. Tetapi seluruh syarat ini ada pengecualiannya. Pada keadaan-keadaan tertentu ada uzurnya, kecuali satu saja. Apa tadi? Sebelum masuk waktu. Syarat sah sholat, perhatikan. Antum mau sholat antum sah? Mau. Ada syarat sah. Ya, di sini nanti akan disebutkan 5, 6. Beda kitab, beda jumlah. Anggap di sini 6. Syaratnya ada 6. Mau sholat antum sah? Mau. 6-6-nya harus ada. Tidak ada uzur, semuanya harus ada. Ya. Nah, dari seluruh 6 ini ada satu saja yang punya hanya ada satu. Maaf, dari seluruh 6 ini ada 5 yang boleh toleransi pada kondisi tertentu, ada satu yang tidak bisa toleransi sama sekali. Syarat apa yang tidak punya toleransi sama sekali? Masuk waktu. Ya. Sisanya ada toleransi. Toleransi nggak pakai baju, toleransi nggak pakai apa namanya, toleransi belum mandi junub, toleransi baju bernajis, toleransi tak menghadap kiblat. Nanti akan dibahas. Saya ulang jadi ringkasnya. Syarat sah sholat 1, masuk waktu. Ini tidak ada toleransi sama sekali. 2, kalau seandainya ada orang sholat sesudah habis waktu, maka dia tidak berdosa kalau ada uzur. Berikutnya, suci dari hadas besar, hadas kecil. Artinya sudah wudu atau sudah mandi junub. Bila kelupaan, maka tidak ada toleransi, harus ulang sholatnya. Kecuali kalau memang tidak mampu wudu, tidak mampu mandi. Ya, semisal hayalan tingkat tinggi tadi,
yang pahala ketemu beruang. Ya. Kemudian sucinya pakaian, badan dan tempat dari najis. Bila sengaja maka batal sholatnya, kecuali memang keadaan tidak memungkinkan. Bila tidak sengaja dan setelah selesai sholat baru tahu, maka sholat sah, tidak usah diulang. Kalau seandainya sudah tahu dan najisnya bisa dihilangkan seketika itu juga, maka hilangkan najisnya, sholat lanjutkan. Bila tidak bisa dihilangkan seketika itu juga, maka masih PR, apakah dilanjutkan ataukah dibatalkan. Kemudian menutup aurat, kecuali memang tidak punya pakaian yang menutupi aurat. Ya. Dah, itu aja. Penjelasan tambahnya kan tadi banyak, tidak mungkin saya sebut lagi satu-satu. Ada pertanyaan? Wudu tidak harus pakai baju. Wudu telanjang boleh. Ada yang lain? Sholat sambil nahan. Kalau ditahan dari awal maka makruh. Ya, makruh menahan hadas, buang air kecil, buang air besar, atau menahan buang angin ketika sedari awal sholat sudah kepengen, ya, maka sholat menjadi makruh. Tapi kalau dikerjakan sholat sah. Makruh mengurangi pahala, tapi sholat sah. Ya. Nanti beda halnya kalau tadinya tidak menahan apapun, tiba-tiba sepanjang sholat, ya, tiba-tiba terasa ingin buang, maka ditahan, tidak masalah. Apalagi kalau sudah tinggal salam aja, ya, tidak mungkin antum segera lari, ya, karena sayang. Tinggal salam. Ada yang lain? Wudu kumur sunnah. Kumur sunnah. Dalam wudu sunnah. Berarti kalau seandainya antum wudu tidak pakai kumur, wudunya sah atau tidak sah? Sah, sudah. Ya. Antum cium bau kah, nggak cium bau kah? Tapi gini juga menjadi pertanyaan baru, bagaimana kalau yang tercium itu baunya bau najis, misalnya bau pesing. Nah, jangan-jangan airnya air najis. Yang itu maksudnya airnya baunya bau apa nih? Bau tanah. Musola yang di kilo-kilo. Airnya itu kan airnya gentongnya udah kelihatan lumutnya gitu. Ya. Bau tanah. Kalau bau tanah tidak masalah. Yang jangan itu bau najis. Ya. Cium bau pesing. Ya, ini beda hal lah. Misalnya antum mampir di mana ya? Di WC umum. Yang WC umum itu airnya tertampung pakai ember kecil. Yang ember itu terletak di bawahnya kloset. Paham nggak ini? Klosetnya lebih tinggi dari embernya. Yang embernya kecil lagi. Yang orang mungkin kalau dia cuci kemaluannya masuk semua, terpercik najis ke dalam embernya itu. Ya, nggak usah lagi untuk cium-cium mungkin, nggak usah. Ya. Nah, kalau sudah kelihatan ini ternajisi maka nggak usah. Jangan dipakai. Cari aqua, ya, atau squades. Ya. Ada yang lain? Sholat asar sendirian? Qobliyah atau? Ya, jadi antum niat sholat asar sendirian. Oh ya, ini keliru. Azannya azan zuhur, tapi waktu mengerjakan sholat yang 4 itu
niatnya niat asar. Kelirunya keliru niat. Dari rumah nggak niat zuhur, nggak. Aku mau sholat zuhur. Kelirunya di mana? Ya, kok bisanya itu? Terlalu semangat sholat. Harusnya nggak masalah ya. Karena dia mengikuti imam toh. Ya masalah insya Allah. Karena ikuti imam. Yang tidak bisa ini kalau sholat sendirian. Ya, karena niatnya niat muayyan. Allah. Ada yang lain? Kayak saya tadi. Saya lupa isya, saya baru ingat besoknya subuh. Iya, tetap dilaksanakan. Iya. Kapan? Pas ingat. Kalau ingatnya pas zuhur, entar habis zuhur, selesaikan dulu zuhurnya, sudah selesai, sholat 4 rakaat, ganti isya yang semalam. Itu namanya qadha. Ya. Kan sering dengar kan, usolli sholat al-isya'i makmuman, adaan, ya kan? Adaan lillahi ta'ala. Apa maksudnya adaan? Orang bilang begitu, maksudnya dia, tapi itu nggak ada tuntunannya ya. Bicara begitu nggak ada tuntunannya. Usolli sholatal maghribi thalatha raka'atin makmuman adaan lillahi ta'ala. Adaan itu maksudnya tunai. Apa lawannya tunai? Lawannya tunai ya Pak? Tak bayar tunai. Lawannya apa? Utang. Nah, utang itu bahasa Arabnya qadha. Ya. Bayar sholat utang qadha. Jadi antum kalau mau pakai begitu-begitu berarti qadhaan lillahi ta'ala. Tapi itu nggak ada tuntunannya. Tapi maksudnya itu cuma perbandingan saja. Ya. Jadi dikerjakan atau enggak? Kerjakan. Sudah lewat tadi malam? Enggak masalah. Aku enggak usah kerjakan, berdosa. Karena punya utang nggak dibayar. Karena sesungguhnya utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Masih ada? Ya, Pak. Apa hukumnya sholat dengan parfum beralkohol? Ada khilaf ulama. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Mereka mengatakan alkohol najis. Berarti kalau najis pakai disemprot ke baju, berarti bajunya bernajis. Berarti sholat tidak sah. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia dominan alkohol, ya, maka hukumnya hukum beralkohol, hukum najis. Yang ketiga mengatakan tidak mengapa sah dikarenakan alkohol bukan najis. Ya, alkohol bukan najis. Yang najis khamar, dan khamar belum tentu alkohol. Ya. Saya lebih condong pendapat yang ketiga, yaitu alkohol itu bukan najis. Maka sholat menggunakan sholat menggunakan parfum beralkohol, sholat sah. Tapi untuk hati-hati lebih bagus kalau punya parfumnya nggak pakai alkohol. Tapi kalau mau pakai bagaimana? Ada khilaf ulama dan saya lebih cenderung boleh. Tadinya di sini? Iya. Sakit mengganggu pikiran. Ada orang sakit. Ya, sakitnya sakit apa nih? Stroke. Ya. Terus terganggu sholatnya. Pikun berarti. Model-model pikun. Orang yang tidak punya kesadaran sama sekali tidak punya kewajiban sholat. Sholat itu wajib bagi muslim baligh berakal. Ya, tidak haid, tidak nifas. Ya. Sudah balik, sudah berakal nih, kita fokusnya di akal. Orang yang sakit misalnya sudah pikun, kai-kai udah pikun 100 tahun umurnya misalnya. Ya, atau betul-betul pokoknya kesadarannya sudah enggak seperti orang pada normalnya. Ya.
Manakala dia ingat, manakala dia bisa sadar, dia sholat. Manakala dia kehilangan ingatannya, maka dia tidak wajib sholat. Sudah ya? Nah, terakhir. Qadha apa? Ganti sholat apa? Isya. Nah, seperti saya tadi, sholat isya tak ganti setelah subuh. Boleh enggak? Boleh. Iya. Loh, bukankah ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat mulai dari setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari? Iya, tidak ada sholat untuk sholat sunnah mutlak. Adapun sholat qadha bisa. Adapun sholat yang punya sebab seperti tahiyatul masjid bisa. Ya. Tadi tidak wajib sholat, maksudnya jangan dipaksa. Kita punya bapak sudah umur 90 tahun, sudah lupa. Seperti ada teman saya main ke rumahnya, neneknya bilang, sudah malam. Enggak, siang. Sudah siang, malam. Jadi maksudnya, pokoknya sudah tidak sadar, seperti anak kecil, nggak punya kesadaran. Maka dia memang tidak wajib sholat. Mau dia sholatkan, enggakah, dia sudah tidak punya kewajiban. Ya. Tapi manakala nanti ada kadang-kadang sadarnya, kadang-kadang kalau dia sudah minum obat jadi ada sadarnya lagi, berarti dia harus sholat. Sholat semampunya dia. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.